Halo, saya perwakilan dari kelompok 5 yang bernama Octavia Karuna Pardede dan teman saya Windy, Muhammad Iza, dan juga Rido. Di sini kami akan menyelesaikan tugas proyek psikologi pendidikan yang akan membahas tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Misalnya, seseorang mengamati sesuatu ketika dalam perjalanan. Dalam pengamatan tersebut terjadi aktivitas mental. Kemudian ia menceritakan pengalamannya tersebut kepada temannya. Ketika dia menceritakan pengalamannya selama dalam perjalanan, dia tidak dapat menghadirkan objek-objek yang pernah dilihatnya selama dalam perjalanan itu. Dia hanya dapat menggambarkan semua objek itu dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat. Maka demikian, telah terjadi proses belajar dan terjadi perubahan terutama terhadap pengetahuan dan pemahaman. Jika pengetahuan dan pemahaman tersebut mengakibatkan perubahan sikap, maka telah terjadi perubahan sikap dan seterusnya. Teori belajar kognitif menurut para ahli. 1. Teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. 18 pertemuan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya, lingkungan sosial berada di antara individu dengan lingkungan fisik. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penilaian logis atau development of ability to reason logical. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekedar mengerti. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan syaraf dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dibagi menjadi 4 tahap, yaitu A. Tahap sensori motor usia 0-2 tahun, B. Tahap praoperasional usia 2-7 tahun, C. Tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, D. Tahap operasional formal 11 tahun ke atas. 2. Teori belajar kognitif menurut Vygotsky. Vygotsky 1896-1934 berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa pada manusia tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Vygotsky menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan mereka, akan tetapi fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Jadi dalam teori ini, orang lain atau sosial dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Contohnya, seorang anak yang berjalan sama teman-temannya melewati sebuah jembatan. Secara tidak langsung pasti anak tersebut akan bicara pada dirinya sendiri dengan keras. Ayo kita menyeberangi sungai. Awas, hati-hati ada buaya. Buaya itu akan memakan kita. Awas. Berbicara pada diri sendiri akan meningkatkan semasa prasekolah dan kemungkinan akan hilang selama masa pertengahan anak-anak. Karena anak menjadi lebih mampu mengurus dan menguasai tindakan mereka, dan inilah yang disebut inner speech. Inner speech adalah anak yang menggunakan kemampuan berbicara sendiri, tidak
untuk interaksi dengan orang di sekitar saja, melainkan untuk merencanakan dan mengembalikan perilaku, dan ini dinamakan pembicaraan batin. Inner speech ini akan membawa sampai manusia dewasa. Bahkan sampai saat ini saya juga sering menggunakan inner speech. Fungsinya sebagai kontrol pemikiran, tindakan dalam merencanakan, ingatan, dan memori. Jika dalam teori Piaget, manusia lebih menekankan perkembangan kognitif dalam dirinya sendiri, lain halnya dengan teori Vygotsky. Vygotsky lebih menekankan peran sosial atau orang lain dalam mengembangkan kognitifnya. Keduanya sama-sama penting untuk mengembangkan kognitif manusia. Teori perkembangan menurut Jerome Burney. Teori kognitivisme merupakan teori yang menekankan pada proses belajarnya ketimbang hasil belajarnya, yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar itu merupakan proses internal yang mencakup ingatan maupun memperoleh informasi. Menurut Jerome, perkembangan seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya. 1. Tahap enaktif atau penggambaran benda nyata. Peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Peserta didik juga melakukan observasi dengan cara mengalami suatu realitas. Contohnya, ketika seorang guru memegang beberapa pensil, kemudian guru mengajak muridnya untuk berhitung menggunakan benda nyata ataupun pensil. Atau juga tahap enaktif, ini berbasis tindakan atau kinestetik. Kedua, tahap pikonik. Peserta didik ataupun seorang sedang memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. 3. Tahapan simbolik. Seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan lain-lain. Di tahap ini, peserta didik mampu mempunyai gagasan yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika, serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Salah satu teori belajar kognitivisme yang berkembang adalah discovery learning atau metode penemuan dari Jerome Burney. 1. Pembelajaran berbasis lingkungan. Pembelajaran ini berkait dengan berwawasan lingkungan, menciptakan perilaku dan kebiasaan untuk menghargai lingkungan. 2. Pembelajaran dengan percobaan. Contohnya, agar anak bisa mengerti atau mengetahui warna yang sedang dicampurkan secara bersama hingga bisa berubah warna. Dengan cara ada satu buah bunga warna putih, kemudian diletakkan di sebuah wadah, kemudian mencampurkan 2 warna yang berbeda ke dalam wadah yang berisikan bunga. Kemudian ditunggu beberapa menit, bunga akan menghasilkan warna yang berbeda dari campuran kedua warna tersebut. Ketiga, pembelajaran pemecahan masalah. Anak diajarkan untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya, memberikan anak usia 4 tahun sebuah alat permainan, yaitu puzzle, dengan catatan potongan puzzle hanya ada 4 atau 5 potongan. Kemudian anak pasti akan mencoba menyusun puzzle tersebut hingga anak itu dapat menyelesaikan permainan tersebut. Menurut Jerome Burney, belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan, yakni pertama, memperoleh informasi baru, yang kedua, transformasi informasi, yang ketiga, evaluasi. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman seperti melihat, mendengar, menciptakan tindakan koordinasi. B. Tahap operasional usia 2 sampai 7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tingkah mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukannya sebelum secara fisik. 5. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri yang menjadi titik pusat dari teori belajar kognitif Piaget,
ialah individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungan tersebut, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya, pengetahuan, wawasan, dan pemahamannya semakin berkembang. Atau dengan kata lain, individu dapat pintar dengan belajar sendiri dari lingkungannya. Individu dalam proses pembelajaran melakukan terhadap individu harus didasarkan dari perkembangan kognitifnya. Atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif beserta didik.